Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maherani, NIM 2201020031. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan lab terpadu di Red Hat Academy guna untuk menyelesaikan tugas akhir semester mata kuliah pemrograman sistem jaringan, yang dimana pada session 10.4 yang berjudul Managing Linux Host and Using System Roles, yang bertujuan untuk mengelola host Linux atau RHEL menggunakan Ansible dan System Roles secara otomatis, yang berfokus pada 4. Yang pertama, mengkonfigurasi penyimpanan menggunakan LVM, kemudian pembuatan user dengan hak sudo, kemudian mengkonfigurasi jaringan atau NIC, kemudian menjadwalkan tugas otomatis dengan core. Selanjutnya, pada langkah pertama yaitu menjalankan perintah lab spasi start spasi review -cr3 yang bertujuan untuk menyiapkan semua file dan struktur direktori yang diperlukan untuk latihan kali ini. Kita seleksi saja Ctrl+C, kita Ctrl+V, kita enterkan. Tunggu sampai dapat menampilkan pesan sukses. Nah, di sini sudah menampilkan pesan sukses. Lalu kita akan berpindah ke direktori, yaitu direktori review -cr3 dengan perintah cd spasi tanda tilde /review -cr3. Kita seleksi Ctrl+C, Ctrl+V, kita enterkan saja. Nah, di sini kita sudah berpindah ke direktori review -cr3. Selanjutnya kita pindah ke 1.2, yaitu untuk menginstal koleksi redhat.rhel _system_roles dari file .tar.gz ke dalam direktori collection dengan melakukan perintah ansible -galaxy spasi collection spasi install spasi // kita seleksi Ctrl+C, kita Ctrl+V, Ctrl+V, enterkan saja. Nah, selanjutnya kita akan melakukan seleksi Ctrl+C, Ctrl+V, kita enterkan saja. Kita tunggu sampai dapat menampilkan pesan install successfully. Nah, di sini sudah menampilkan itu. Kita langsung saja kita akan membuat playbook baru dengan nama storage.yaml, yang dimana kita menggunakan redhat.rhel_system_roles dan .storage untuk membuat volume group dengan nama vg_web dari device /dev/vdb, kemudian membuat logical volume dengan nama lv_upload dengan size yang ini dulu, membuat logical volume dengan nama lv_content dengan size 128 MB dengan mount /start/var/www/html/connect. Kemudian kita akan membuat logical volume lagi dengan nama lv_upload dengan size 256 MB mount /part/www/html/upload dengan file system xvs. Langsung saja kita klikkan print untuk mengedit di sini. Kemudian di bagian storage.yaml kita seleksi Ctrl+C, Ctrl+V, kita enter saja. Nah, di sini kita sudah di bagian playbook
storage.yml. Kita klik I aja untuk insert, untuk mengedit. Langsung saja ke bagian final playbook agar tidak ada codingan seluruhnya, agar tidak terjadi error. Kita Ctrl C, seleksi Ctrl V. Nah, di sini ada 3 dash, yaitu dengan nama configuration storage on web server, hostnya web server, kemudian rulesnya tadi redhat.real underscore system underscore roles.storage dengan tipe LVM, nama VG underscore web. Kemudian dengan volume dengan yang pertama LV underscore content dengan size 128 MB kan tadi. Kemudian mount-nya /var/www/html/content. Kemudian yang tadi LV uploads dengan size 256 MB, mount-nya /var/www/html/uploads. Kalau sudah, kita escape, titik 2 wiki untuk simpan dan keluar. Jika sudah, kita akan menjalankan playbook storage.yml-nya dengan melakukan perintah ansible minus navigator spasi run spasi backslash. Kita Ctrl C, Ctrl V, kita enterkan saja. Intinya ini minus spasi, kita ulang, terjadi kesalahan. Kita enterkan saja. Sini kita seleksi Ctrl C, Ctrl V, kita enter. Kita tunggu apakah ada terjadi error. Nah, di sini sudah sesuai dengan panduan di sini. Selanjutnya kita akan membuat playbook baru dengan pembuatan user dengan sudo dengan nama playbook, yaitu dev spasi minus user.yml. Yang pertama, kita akan membuat grup web dev dan user developer, kemudian mengambil password dari file terenkripsi atau password.yml, kemudian mengkonfigurasi file /etc/orders.d/webdev agar grup webdev bisa sudo tanpa password, dengan tujuan menambahkan user developer dengan akses sudo secara aman dan otomatis. Langsung saja ke bagian 3.1. Seperti di sini Vim untuk mengedit. Playbooknya dengan nama dev minus user.yml. Ctrl V, kita enterkan saja. Nah, di sini kita sudah berada di playbook dev minus user.yml. Kita klik I untuk insert. Selanjutnya kita seleksi di bagian bawahnya saja agar yang sudah komplit. Ini 3 dash, dari 3 dash sampai di sini. Kita Ctrl C, kita Ctrl V. Nah, di sini kita sudah membuat dengan nama create local user, kemudian hostnya web server, parsed webnya password.yml kan tadi. Kemudian tagsnya dengan nama webdev group, nama webdev, kemudian state-nya present. Kemudian page yang kedua create user account dengan nama developer, kemudian grupnya webdev, passwordnya pauhas. Nah, di sini agar langsung passwordnya sudo, ya.
Kalau sudah, kita escape .2 wiki untuk simpan dan keluar. Selanjutnya, untuk menjalankan playbook dev -users.yaml, kita akan melakukan perintah ansible -navigator spasi run spasi -m studout spasi kita Ctrl C untuk seleksi, Ctrl V, kita enterkan saja. Nah, maksudnya sini -fly sebentar, Ctrl C, Ctrl V, kita enterkan saja. Kita tunggu apakah. Nah, di sini passwordnya red hat, bisa langsung diklik. Saya di sini mengkopikannya, enter. Nah, kita tunggu apakah sudah sesuai dengan panduan. Di sini sudah ya. Selanjutnya kita akan login to the server lab.example.com dengan perintah ssh spasi developer add the server a. Kita Ctrl C Ctrl V, kita enterkan saja. Nah, di sini kita sudah masuk ke server A ya. Di sini kita akan masuk sebagai root dengan melakukan perintah sudo spasi -i, kita Ctrl V. Nah, di sini kita sudah berpindah ke direktori root server A. Langsung saja kita login from server a.lab.example.com dengan perintah exit. Ctrl V, kita enter. Ini sudah logout. Kemudian kita kopikan saja biar. Ctrl V, kita enterkan saja. Nah, sudah logout dari server A juga. Ini sudah logout dari root, tapi masih ke developer at server A. Nah, kita lakukan perintah exit lagi. Nah, di sini sudah keluar dari server A. Selanjutnya masuk ke version review -jr3. Selanjutnya, pada langkah kelima, kita akan membuat playbook dengan nama network.yaml baru, yaitu mengkonfigurasi jaringan. Nama kita akan menggunakan role red hat.rehelm_system_roles.network untuk mengatur NIC Ether1 dengan IP statis 172.250.250.45/24. Kemudian nanti akan menyatukan simpanan variabel dalam grup _vars /webserver/var.yaml dengan tujuan mengotomatisasi konfigurasi IP dan jaringan di host web server. Kita lakukan yang pertama dulu, yaitu mengatur mic. Kita pin saja untuk mengedit saja ke bagian sini sebentar. C, Ctrl V, enterkan saja. Nah, di sini kita sudah berada di playbook network.yaml. Kita klik untuk insert ini 3-, Ctrl C, Ctrl V. Nah, di sini kita sudah membuat nama ini configuration hostnya web server, kemudian rulesnya redhat.rehelm_system_roles.network. Kalau sudah, escape .2 wiki, simpan dan keluar. Selanjutnya sini
Ctrl C, Ctrl V, kita enterkan saja. Lanjut dengan ini. Sudah benar ini. Tapi bentar, belum ke seleksi, ulang. Salah, Ctrl C, Ctrl V, sebentar, ini sudah benar. Ulang. Ctrl V, kita enterkan saja. Nah, sini sudah sesuai dengan panduan. Selanjutnya kita akan membuat subdirectory di bagian group_parse web server. Lakukan perintah mkdir spasi -pv spasi group_parse/web server. Kita kasih Ctrl V, kita enterkan saja. Nah, di sini sudah terbuat ya seperti create directory. Nah, di sini sudah sesuai. Kita lanjut membuat playbook lagi di parse.yml. Kita klikkan vim untuk mengedit. Ctrl C, V, slash parse.yml, Ctrl C, Ctrl V, kita enterkan saja. Nah, sini sudah berada, kita klik V aja untuk insert. Ctrl C, Ctrl V. Nah, di sini kita sudah membuat network underscore connection dengan nama ether1, tipe Ethernet, IP address 172.250.250.45/4. Kita escape, kalau sudah escape T2, wiki untuk simpan dan keluar. Selanjutnya, untuk menjalankan playbook network.yml, kita akan melakukan perintah ansible -navigator spasi run spasi // kita basic Ctrl C, Ctrl V, kita enterkan saja. Selanjutnya kita -m spasi stdout spasi network.yml, kita Ctrl C, Ctrl V, kita enterkan saja untuk melakukan apakah ada error atau tidak. Di sini sudah sesuai dengan panduan. Selanjutnya kita akan menjadwalkan cron job, membuat playbook lagi dengan nama log-routed.yml. Nah, di sini sudah selesai. Dengan menggunakan modul ansible.builtin.corn untuk membuat file code /etc/corn.b/rotate_web. Kemudian tugas ini dijalankan oleh user DevOps setiap tengah malam atau jam 12, menjalankan log rotate untuk httpd.
dengan tujuan menjaga log tetap terkelola dengan baik secara otomatis. Langsung saja kita akan membuat theme untuk mengedit log rotate.yml playbook. Ctrl V, kita enterkan saja. Nah, di sini kita sudah berada di playbook log -rotate.yml. Kita klik I aja untuk mengedit. Langsung saja kita ke bagian bawah. Di sini teman-teman, Ctrl C. Nah, di sini kita sudah membuat name recurring form job dengan host web server. Kemudian teksnya ada satu, di sini ada name, cron tab, file exist, kemudian name rotate httpd log dengan minute 00 kan yang tadi kita agar terjaga di tengah malam gitu. Kalau sudah dengan jobnya log rotate spasi -r spasi /etc/log rotate.d/httpd dengan core underscore file rotate_web. Kalau sudah, kita escape -2 wiki untuk simpan dan keluar. Jika sudah, kita akan menjalankan ansible -navigator spasi run -syntax -check dengan perintah ansible -navigator kita seleksi Ctrl C, selanjutnya kita Ctrl V, tunggu apakah ada terjadi error. Oh, belum ini. Ctrl V, kita enterkan saja, kita tunggu apakah ada yang terjadi error. Nah, di sini sudah sesuai kan? Di /home kita sudah berada di playbook /home/student/review -cr3/log -rotate.yml. Selanjutnya, nah di sini kita akan menjalankan playbook log -rotate.yml-nya dengan perintah ansible -navigator spasi run spasi / kita Ctrl C, spasi Ctrl V, kita enter. Selanjutnya -m spasi n spasi stdout spasi log -rotate.yml. Kita seleksi Ctrl V, kita enterkan saja, kita tunggu sampai tidak ada error. Nah, sudah sesuai. Di sini selanjutnya kita akan masuk ke /etc/on.d/rotate_web melakukan perintah ssh spasi defaults @server a spasi / kita Ctrl V, kita enterkan saja, lanjut perintah ini kita Ctrl V, enter. Nah, sini sudah sesuai dengan panduan. Selanjutnya kita akan membuat playbook baru lagi dengan nama site.yml, menyatukan semua playbook, maksudnya yaitu membuat playbook site.yml yang mengimpor semua playbook sebelumnya secara berurutan, mulai dari storage.yml, dev-user.yml, network.yml, dan log -rotate.yml. Kita akan membuat playbook set.yml. Seperti biasa untuk mengedit, kita melakukan perintah vim, kemudian kita kopikan playbook yang akan kita buat, Ctrl C, Ctrl V, kita enterkan saja. Nah, di sini kita sudah berada di playbook site.yml. Kita klik I aja untuk mengedit. Kita kopikan yang ini.
Ctrl V. Nah, di sini kita sudah membuat storage.yaml ada 4, dev-user.yaml, network.yaml, kemudian log-rotate.yaml. Sudah, kita escape. Titik 2 wiki untuk simpan dan keluar. Jika sudah, untuk menjalankan, kita akan menjalankan playbook set.yaml-nya dengan melakukan perintah ansible -navigator spasi run spasi -n spasi stdout spasi // kita seleksi Ctrl C, Ctrl V, kita enterkan saja. Selanjutnya perintah ini kita seleksi Ctrl V, kita enterkan saja. Kita tunggu sampai menampilkan pesan seperti ini. Nah, di sini kita disuruh untuk melakukan passwordnya kan. Passwordnya yaitu Red Hat, kita enterkan saja, kita tunggu. Selanjutnya kita akan melakukan evaluasi dengan melakukan perintah lab spasi grade spasi review -jr3. Kita seleksi saja Ctrl C, kita tunggu dulu yang ini. Apakah sesuai dengan Nah, di sini sudah. Kita lanjut saja bagian evaluasi. Kita Ctrl V, kita enterkan saja. Kita tunggu sampai dapat menampilkan pesan sukses dan pass. Nah, yang terakhir, kita sudah berada di finish, pengakhiran. Yang dimana, kenapa kita harus melakukan finish ini? Perintah lab spasi finish spasi review -jr3 yaitu untuk menghapus semua lab yang kita kerjakan ini agar tidak mengganggu lab yang akan kita kerjakan berikutnya. Kita seleksi Ctrl C, Ctrl V, kita enterkan saja. Kita tunggu sampai dapat menampilkan pesan sukses. Nah, sekian untuk lab kali ini. Jadi kesimpulannya yaitu lab ini mengajarkan kita bagaimana cara menggunakan Ansible System Rules untuk tugas sistem yang kompleks, kemudian menyusun playbook modular dan terstruktur, dan mengelola host reheal secara otomatis, efisien, dan konsisten. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.